Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata kuliah Ekonomi Internasional yang beranggotakan nama saya Aisyah Deifullah, BP 1910-54-2020, Aprinisa Angelita, BP 1910-54-2010, dan Yeni Suseni, BP 1910-54-3006. Di video kali ini, kami akan menjelaskan mengenai teori Hexer-Ohlin, yang mana video ini kami buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Ekonomi Internasional. Pertama-tama, saya Aisyah Deifullah, BP 1910-54-2020, akan menjelaskan apa itu teori Hexer-Ohlin. Teori Hexer-Ohlin ini adalah perluasan model perdagangan internasional negara yang memiliki sumber daya modal yang berlimpah, yang berasal dari industri yang berlimpah, serta sumber daya modal secara intensif. Dan negara yang memiliki sumber daya buruh yang intensif ini akan mengimpor barang tersebut dan mengekspor barang tersebut menggunakan tenaga buruh yang intensif. Nah, teori Hexer-Ohlin ini menjelajah lebih jauh dengan menggunakan model perluasan perdagangan internasional, yang mana adalah dasar keunggulan komparatif dari setiap negara. Jadi teori Hexer-Ohlin ini meneliti dengan cara menentukan apakah negara satu ini memiliki keunggulan komparatif atau negara dua ini memiliki keunggulan komparatif untuk mengikuti kegiatan perdagangan internasional. Nah, dan menurut ekonomi klasik, keunggulan komparatif ini didasarkan pada perbedaan produktivitas tenaga kerja, yang adalah satu-satunya faktor produksi yang dianggap secara eksplisit antar negara, tetapi antar negara ini tidak memberikan penjelasan untuk perbedaan dalam produktivitas, kecuali adanya perbedaan iklim. Sekian, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, dan pembahasan selanjutnya akan diteruskan oleh Yeni Suseni. Baiklah, terima kasih kepada Aisyah Deifullah. Saya Yeni Suseni, BP 1910-54-3006. Kali ini saya akan menjelaskan yaitu faktor endowments, yaitu faktor produksi yang dimiliki oleh kedua negara. Dengan asumsi ada dua negara, dua komoditas, dan dua faktor produksi, yaitu K dan L. Dengan kedua negara menggunakan teknologi yang sama, yang memiliki komoditas X dan komoditas Y. Komoditas X yaitu padat karya dan komoditas Y yaitu padat modal di setiap kedua negara. Kedua komoditas yang diproduksi diukur dalam skala hasil yang konstan, dengan spesialisasi tidak menyeluruh dalam produksi di kedua negara, yang digambarkan dalam garis lurus, diminishing return, dan ekspor ditingkatkan serta impor tetap dilakukan. Secara sama, di kedua negara yang memiliki indifferent curve, perfect competition dengan memaksimumkan profit yaitu P sama dengan MC. Mobilitas faktor produksi bebas bergerak di dalam negara, tetapi tidak bebas secara internasional. Tidak ada transportasi untuk arus bebas perdagangan. Semua sumber daya sepenuhnya digunakan di kedua negara, dengan ekspor sama dengan impor. Intensitas faktor untuk barang X dan Y di negara 1 dan negara 2. Negara 1 yaitu K per L dengan satu komoditas, Y dan K per L dengan seperempat untuk komoditas X. X sama dengan labor intensif di kedua negara, dan Y sama dengan kapital intensif. Sekian pembahasan dari saya. Selanjutnya akan dibahas oleh Aprinisa Angelita. Baiklah, saya Aprinisa Angelita dengan nomor BP 1910-54-2010 akan melanjutkan penjelasan dari Aisyah Deifullah dan Yeni Suseni. Berikut ini saya akan menjelaskan kurva yang pertama, yaitu intensitas faktor produksi, kelimpahan faktor produksi, dan bentuk garis batas produksi. Dalam kurva ini dapat dilihat kurva sebelah kiri untuk negara 1
sedangkan kurva yang sebelah kanan untuk negara 2, di mana K per L untuk komoditas X sama dengan 1/4, sedangkan K per L untuk komoditas Y sama dengan 1. Jadi dapat disimpulkan bahwa komoditas Y merupakan komoditas yang K insentif untuk negara 1. Sementara itu di negara 2 dapat kita lihat bahwa K per L sama dengan 1 untuk komoditas X, sedangkan K per L sama dengan 4 untuk komoditas Y. Jadi dapat disimpulkan bahwa komoditas Y merupakan komoditas yang K intensif untuk negara 2, dan komoditas X merupakan komoditas yang L intensif untuk kedua negara. Jadi dari kurva ini dapat kita simpulkan bahwa negara 2 itu menggunakan teknologi yang K intensif dibandingkan negara 1. Mengapa demikian? Karena negara 2 ini memiliki modal yang lebih murah di negara 2 dibandingkan negara 1. Ketika harga modal ini lebih murah, maka si produsen dapat menggantikan K untuk L sehingga dapat digunakan untuk memproduksi kedua komoditas X dan Y sehingga dapat meminimalkan biaya produksi. Dengan demikian, K per L akan naik untuk kedua negara, baik di negara 1 maupun negara 2, tetapi komoditas Y tetap menjadi komoditas yang K intensif. Setelah itu, tentang kelimpahan faktor produksi, yaitu kita dapat melihat bahwa K per L lebih besar untuk negara 2 dibandingkan negara 1. Yang artinya di sini berlaku Pareto efisien, yaitu untuk menambah komoditas Y maka harus mengurangi komoditas X. Begitupun sebaliknya. Jadi dapat disimpulkan bahwa negara 1 merupakan negara dengan labor abundance, sedangkan negara 2 merupakan negara capital abundance. Nah, berikut ini adalah bentuk dari garis batas produksinya, di mana negara 1 lebih menspesifikasikan memproduksi untuk komoditas X, sedangkan negara 2 lebih mengkhususkan untuk memproduksi komoditas Y. Yang dapat dilihat dari gambar kurvanya seperti berikut ini, di mana negara 1 cenderung lebih datar dibandingkan negara 2. Nah, berikut ini adalah ilustrasi dari teori Heschel-Ohlin. Berikut ini adalah gambarnya. Terdapat dua buah kurva, yaitu kurva sebelah kiri dan sebelah kanan. Kurva sebelah kiri ini situasi sebelum terjadinya perdagangan, sedangkan kurva sebelah kanan untuk situasi setelah terjadinya perdagangan. Untuk kurva sebelah kiri ini, asumsi seleranya sama sehingga indifference curve-nya sama untuk kedua negara, di mana dapat kita lihat bahwa indifference curve bersinggungan dengan garis batas produksi negara 1 pada titik A di sini, sedangkan indifference curve negara 2 itu bersinggungan pada garis batas produksi negara 2 pada titik A aksen, di mana ini menjelaskan situasi sebelum terjadinya perdagangan, di mana negara 1 lebih mengkhususkan produksi pada komoditas X, sedangkan negara 2 lebih mengkhususkan produksi pada komoditas Y, yaitu terjadinya pada titik negara 1 PA, sedangkan negara 2 PA aksen. Sementara itu kurva sebelah kanan setelah terjadinya perdagangan, yaitu negara 1 bergerak memproduksi dari titik A ke titik B, dan dia mengkhususkan diri untuk memproduksi komoditas X dan untuk mendapatkan komoditas Y, dan dia melakukan ekspor dari titik C ke titik B, sedangkan ia melakukan impor dari titik C menuju titik E. Sedangkan negara 2, dia mengkhususkan diri dalam produksi komoditas Y atau menjual komoditas Y untuk mendapatkan komoditas X, sehingga si negara 2 ini melakukan ekspor dari titik C aksen sampai ke B aksen, sedangkan dia melakukan impor dari titik C aksen sampai ke titik E. Nah, setelah terjadinya perdagangan, maka negara 1 dan negara 2 ini memiliki
PX sama dengan PY, sama di kedua negara. Nah, ini adalah gambar kurva dari penyeimbangan harga faktor produksi relatif dan absolut, di mana negara 1 berada pada titik A sebelum perdagangan dan negara 2 berada pada titik A aksen. Negara 1 berada pada titik A sama dengan PA dan WR-nya sama dengan WR1. Sedangkan untuk negara 2 berada pada titik PX per PY-nya sama dengan PA aksen dan W per R-nya sama dengan W per R2. Ketika situasi sebelum terjadinya perdagangan, maka ia berada pada titik A. Terus setelah terjadinya perdagangan berada pada titik A aksen. Hal ini menyiratkan bahwa negara 1 merupakan negara dengan W per R-nya naik, sedangkan negara 2 yaitu negara dengan R per W-nya naik. Jadi dapat disimpulkan negara 1 ini merupakan negara labor abundance, sedangkan negara 2 merupakan negara dengan capital abundance. Lalu setelah terjadinya perdagangan, mereka akan sama-sama saling menyeimbangkan, sehingga berada pada titik PX per PY-nya sama, yaitu dalam kondisi PB sama dengan PB aksen, dan W per R-nya sama dengan W per R bintang, yang artinya adalah ini merupakan faktor price equalization. Sekian yang dapat saya sampaikan. Pertama, saya akan bertanya kepada Yeni Suseni. Apa yang menyebabkan teori Hexer-Ohlin mengalami kegagalan? Baiklah, terima kasih kepada Aisyah Doifullah. Saya akan menjawab pertanyaan dari Aisyah. Yang menyebabkan teori Hexer-Ohlin mengalami kegagalan yaitu ketika pembalikan intensitas faktor produksi terjadi, baik teori Aho maupun teori penyamaan harga faktor produksi menjadi tidak berlaku. Model Aho gagal karena akan memprediksi bahwa negara 1 dengan negara L berlimpah akan mengekspor komoditas X atau komoditas yang bersifat L intensif, dan bahwa negara 2 atau negara dengan K berlimpah juga akan mengekspor komoditas X atau komoditas yang bersifat K intensif. Oleh karena itu, kedua negara tidak mungkin mengekspor komoditas homogen yang sama satu sama lain. Model Aho tidak lagi dapat memprediksi pola perdagangan. Selanjutnya, saya akan bertanya kepada Aprinisa Angelita, yaitu apa yang menyebabkan terjadinya perdagangan internasional menurut teori Hexer-Ohlin? Baiklah, saya Aprinisa Angelita, nomor BP 1910-2010, akan menjawab pertanyaan dari Yeni Suseni. Yang menyebabkan terjadinya perdagangan menurut teori Hexer-Ohlin itu adalah perbedaan relatif dari kelimpahan dan harga faktor produksi. Jadi dari perbedaan kelimpahan dan harga faktor produksi ini menyebabkan perbedaan harga komoditas ke kedua negara sebelum terjadinya perdagangan. Jadi perbedaan harga komoditas ini menyebabkan terjadinya perbedaan absolut antar kedua negara. Jadi yang menyebabkan terjadinya perdagangan menurut teori Hexer-Ohlin ini adalah perbedaan absolut di antara kedua negara. Sekian jawaban saya. Baiklah, saya akan bertanya kepada Aisyah Doi, yaitu pertanyaannya yaitu aspek apa yang menyebabkan dua negara melakukan perdagangan di dalam model klasik perdagangan Ricardo dan Hexer-Ohlin. Terima kasih atas pertanyaannya, Prinisia Angelita. Saya akan menjawab pertanyaannya, yaitu yang aspek yang menyebabkan dua negara melakukan perdagangan yaitu karena menyatakan penyebab perbedaan produktivitas karena adanya jumlah atau produksi faktor produksi yang dimiliki atau faktor endorsement yang mana oleh masing-masing negara, sehingga selanjutnya menyebabkan terjadinya perbedaan barang yang dihasilkan. Oleh karena itu, teori modern HO ini dikenal sebagai the proportional factor theory, yang selanjutnya negara-negara memiliki faktor produksi relatif banyak, sehingga memproduksinya akan mengalami spesialisasi produksi di negara tersebut.
Sekian dari kami kelompok 1 Ekonomi Internasional. Maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.